Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita membahas HLA, mari dengarkan sedikit penjelasan mengenai sistem imun. Sistem imun berfungsi untuk melawan serangan antigen seperti virus, parasit, dan bakteri. Oleh karena itu, tubuh harus mampu membedakan mana yang merupakan jaringan atau antigennya sendiri dan mana itu antigen asing. Untuk mengenalinya, maka sistem imun dikontrol oleh sebuah set gen yang disebut dengan Major Histocompatibility Complex atau yang disingkat dengan MHC. MHC inilah yang nantinya akan membentuk sebuah kompleks yang bernama Human Leukocyte Antigen atau yang disingkat dengan HLA. HLA terletak pada kromosom 6 lengan pendek nomor 21, disingkat kromosom 6p21. HLA dikarakterisasi oleh banyak jenis polimorfisme, di mana lebih dari 1980 alel yang sudah diketahui. HLA adalah protein yang ada pada permukaan sel yang terlibat dalam sistem imun. HLA memegang peranan dalam mengatur respon imun terhadap patogen yang masuk, reaksi penolakan atau penerimaan terhadap organ yang ditransplantasikan. HLA dibagi menjadi dua kelas, yaitu HLA kelas 1 dan HLA kelas 2. HLA kelas 1 bertugas untuk memperkenalkan peptida atau antigen kepada CD8-CTL, sedangkan HLA kelas 2 bertugas untuk memperkenalkan peptida atau antigen kepada CD4 sel T helper. Memiliki banyak alel yang bisa teridentifikasi pada satu lokus yang sama, yaitu lebih dari 250 alel. Variasi alel atau gen pada HLA inilah yang memiliki kemampuan untuk mengikat dan mempresentasikan antigen terhadap sel limfosit. Berikut ini contoh dari gambaran HLA kelas 1. HLA dapat dibagi menjadi dua kelas. Kelas pertama terdiri dari HLA-A, HLA-B, dan HLA-C. Kelas 1 ini bertugas untuk memperkenalkan derivat peptida antigen yang berada di dalam sel, contohnya virus. HLA kelas ini umumnya berada pada sel tubuh yang memiliki inti sel, seperti sel B, sel T, fibroblast, dan lain-lain. Pengenalan peptida ini dilakukan melalui sitosolik protein kepada CD8 plus pada sel T. Berikut gambaran dari struktur HLA kelas 2. HLA kelas 2 terdiri dari HLA-DRB dan HLA-DQB. HLA kelas 2 ini bertugas untuk memperkenalkan derivat peptida antigen yang berada di luar sel, contohnya bakteri. Nah, HLA kelas 2 ini biasanya berada pada sel-sel yang terkait dengan sistem imun, seperti sel B, sel T teraktivasi, makrofag, APC, dan lain-lain. Pengenalan antigen dapat dilakukan melalui protein vesikular kepada CD4+ yang ada pada sel T. Kemudian, HLA juga bertanggung jawab pada pengenalan atau membedakan jaringan secara genetik pada individu yang berbeda, sehingga HLA biasanya berperan pada penolakan transplantasi organ. Nah, sebelum transplantasi dilakukan, maka penentuan tipe HLA perlu dilakukan untuk menentukan donor yang tepat dengan tingkat kecocokan tipe HLA yang semirip mungkin antara pasien dan donor. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui tipe HLA seseorang. Pemeriksaan HLA dapat dilakukan baik dengan cara MLC, serologi, ataupun molekuler dengan amplifikasi DNA. Nah, pada penentuan variasi genetik pada daerah HLA ini bertujuan untuk mengidentifikasi gen atau molekul HLA spesifik yang berhubungan dengan A. Antigen pada jaringan transplantasi, yaitu dalam menentukan kompatibilitas jaringan antar donor dan resipien. B. Genetik antara grup etnik dalam suatu populasi. C. Penyakit tertentu atau kerentanan seseorang terhadap suatu penyakit. D. Ekspresi epitop peptida yang berguna untuk pengembangan vaksin. Kemudian E untuk uji paternitas dan F untuk analisa forensik. Selanjutnya yaitu metode pemeriksaan HLA.
Metode yang pertama yaitu MLC sebagai crossmatch seluler sebelum transplantasi, terutama transplantasi sumsum tulang yang dilakukan dengan menguji limfosit calon donor dan penerima secara kultur. Jika sel-sel individu A mengenali molekul MHC individu B sebagai antigen, maka dihasilkan respon pembelahan dan perkembangbiakan. Prosedur MLC. Yang pertama, isolasi limfosit dari darah periferal. Lakukan pada kedua individu. Kedua, lakukan penyinaran menggunakan mitomycin C dari limfosit salah satu individu. Kemudian, sel yang disinari akan bertindak sebagai stimulator, namun tidak dapat melakukan proliferasi. 3-7 hari kemudian, lakukan pengujian proliferasi sel T. Jika sel yang tidak disinari sebelumnya mengandung sel T aloreaktif, maka kultur yang terjadi akan mengalami diferensiasi dan proliferasi pada sel efektor. Sebagai hasil bahwa MHC yang ada pada sel efektor dikenali sebagai antigen asing. Dalam hal ini, dapat diartikan HLH kedua individu berbeda. Molecular Genetic Techniques, pemeriksaan dengan amplifikasi DNA. Pemeriksaan ini memberikan hasil yang tingkat akurasi dan spesifisitas yang tinggi, sehingga memungkinkan untuk didapatkan penentuan tipe HLA, donor, dan pasien yang lebih akurat. Pemeriksaan berbasis DNA ini dapat mendeteksi perbedaan nukleotida spesifik, sehingga mampu membedakan alel-alel pada satu lupus gen. Jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, Restriction Fragment Length Polymorphism atau RFLP. Yang kedua, Polymerase Chain Reaction atau PCR. Yang ketiga, yaitu Sequence Specific dan yang keempat yaitu Sequence Specific Oligonucleotide atau SSO. Nah, teman-teman, kami akan menjelaskan mengenai PCR. Berikut penjelasannya. PCR atau PCR atau disebut juga yaitu Polymerase Chain Reaction. PCR atau PCR adalah teknik yang didasarkan atas amplifikasi DNA menggunakan reaksi berantai polimerase. PCR merupakan suatu teknik in vitro untuk memperbanyak sekuen DNA yang sama secara enzimatis dengan waktu yang cepat, sehingga sampel darah yang dibutuhkan juga sedikit, yaitu 0,5 sampai 1 ml. Ada 4 tahap PCR. Yang pertama, isolasi DNA dari sel limfosit B. Isolasi bisa dilakukan menggunakan darah whole blood atau dari sel atau darah beku. Yang kedua, amplifikasi DNA dengan teknik PCR. Yang ketiga, visualisasi produk PCR dengan elektroforesis. Yang keempat adalah interpretasi data. A. Pita-pita DNA yang terlihat di gambar dapat diketahui urutannya berdasarkan ukuran pada penanda DNA. B. Beri angka 1, 2, 3, dan seterusnya pada pita untuk menandai ketajaman masing-masing pita. Di bawah ini terdapat gambar contoh hasil HLA typing kelas 2 dengan teknik PCR. C. Tentukan alel yang terdapat pada HLA-DR dan HLA-DQ berdasarkan nomor yang terdapat pada masing-masing pita. D. Tetapkan haplotip HLA seperti pada tabel berikut. Nah, pada tabel ini terdapat beberapa contoh hubungan haplotip HLA-DR dan HLA-DQ. Baiklah, selanjutnya yang ketiga itu adalah serologi testing atau yang disebut juga dengan lymphocytosis. Jadi di serologi testing ini merupakan pemeriksaan secara konvensional. Nah, metode ini dikembangkan oleh Terasaki melalui suatu teknik yang dikenal dengan microlymphocity assay. Di dalam teknik ini juga membutuhkan preparasi sel limfosit sebagai target dari pemeriksaan dan antisera yang spesifik.
Nah, reaksi ini dianggap positif bila terjadi pengikatan antara antigen pada limfosit dengan antibodi spesifik. Adapun langkah-langkah metode ini sebagai berikut. Yang A, limfosit ditambahkan ke serum. Kemudian yang B, jika serum mengandung antibodi spesifik untuk HLA, baik itu kelas 1 ataupun kelas 2 pada limfosit, maka antibodi akan mengikat HLA. Yang C, tambahkan komplemen. Yang D, komplemen akan terikat pada sel-sel positif, yaitu sel yang telah terikat antibodi. Dengan demikianlah terjadi kerusakan membran. Yang E, sel-sel yang rusak itu tidak akan mengalami lisis sepenuhnya, tetapi hanya mengalami kerusakan sehingga memungkinkan terjadinya penyerapan noda vital seperti eosin atau noda fluoresens seperti entidium bromide. Yang F, untuk identifikasi secara mikroskopik pada sel-sel yang ternoda untuk menunjukkan adanya antibodi HLA spesifik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, yang pertama, MLC didasarkan atas reaksi pengenalan limfosit suatu individu pada MHC yang terdapat di limfosit individu lainnya. Yang kedua, molekuler didasarkan atas adanya DNA, yang berarti mengidentifikasikan genotip HLA yang menjadi molekul HLA. Jadi, menekankan pada perbedaan struktur antigen. Yang ketiga, serologis didasarkan atas adanya antibodi dengan mengidentifikasi produk gen HLA yang diekskresikan pada permukaan sel. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai perbedaan metode penentuan HLA. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.